Rebo, Mandala Soji dan sang istri Marida Deanova Safriana berencana akan menyeret pihak hotel dengan pasal berlapis dengan uang ganti rugi senilai total 106 miliar rupiah. Ya, kejadian kurang mengenakan yang dialami Mandala Soji seperti diketahui memang sangat membuatnya geram, sehingga mengutus kuasa hukumnya untuk segera melayangkan somasi dengan kurun waktu 3-4 hari ke depan, yang jika tidak ditanggapi akan berujung pelaporan 4 pasal sekaligus, yaitu tindakan pengrusakan barang, dugaan tindak pidana penipuan, dugaan tindak pidana penggelapan, dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Mandala pun mengaku sangat tidak habis pikir bagaimana hotel yang seharusnya memberikannya rasa nyaman justru malah memajang barang-barang pribadinya di lobi hotel. Lantas, seperti apa sikap yang akan diambil Mandala untuk menyikapi permasalahan dengan hotel berbintang berskala internasional tersebut? Mandala ditemani sang istri dalam jumpa awak media yang dilakukannya kemarin memang turut menghadirkan pakar yang biasa mengurusi bagian perhotelan skala internasional seperti yang diinapi Mandala. Hal ini menurutnya adalah kejadian pertama kali yang diterima olehnya selama kurang lebih 25 tahun bergelut di bidang ini. Seperti apa penuturan pakar terkait kejadian mengejutkan yang dialami Mandala dan sang istri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kejadian mengejutkan yang dialami aktris Mandala Soji dan sang istri yang menginap di salah satu hotel di bilangan Pontianak, Kalimantan Timur, sepertinya memang bisa dibilang menjadi satu-satunya kabar buruk yang menimpa selebriti dan mendapatkan perlakuan buruk meski di tengah nama besar mereka. Ya, seperti diketahui sebelumnya, Mandala yang saat itu tengah didapuk menjadi MC di suatu acara yang digelar di ballroom lantai atas hotel tersebut, sedangkan sang istri memilih jalan-jalan sembari menunggu sang suami bekerja. Sangat terkejut mendapati barang-barang pribadinya, termasuk pakaian dalam, sudah dijejerkan di lobi depan hotel dengan kondisi buruk dan dapat disaksikan oleh semua tamu, karyawan hotel, dan pengunjung lainnya. Mandala dan istri yang geram pun langsung mempertanyakan alasan dibalik dikeluarkan semua barang-barang miliknya dan sang istri tanpa persetujuan langsung dari mereka tersebut. Terlebih lagi, jika dilihat dari tanggal check out, seharusnya di tanggal tersebut mereka pun masih menginap karena tertera jelas tanggal check out mereka seharusnya di tanggal 8 Desember hari Jumat. Lebih memalukannya lagi, dalam acara yang dihadiri beberapa tamu undangan penting hingga pejabat ibu kota ini pun, semua tamu undangan hingga yang lainnya dapat menyaksikan bagaimana Mandala diusir oleh pihak hotel tempatnya menginap. Mandala pun menyebutkan tidak hanya perasaan malu yang diterimanya karena permasalahan ini, tetapi juga barang-barang pribadinya dan sang istri yang kini telah rusak dan tidak bisa dipakai lagi pasca kejadian tersebut. Lantaran tak terima dengan kejadian ini, Mandala setibanya di Jakarta pun langsung meminta kuasa hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan yang telah menimbulkan banyak kerugian baginya tersebut. Setelah melayangkan somasi dengan kurun waktu 3-4 hari ke depan, yang jika tidak ditanggapi akan berujung pelaporan, maka Mandala akan membawa permasalahan ini dengan 4 pasal sekaligus, yaitu tindakan pengrusakan barang, dugaan tindak pidana penipuan, dugaan tindak pidana penggelapan, dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Kejadian ini sudah jelas sangat merugikan daripada klien kami ini,
Karena pertama mereka sudah membayar dan mereka juga sudah membooking hotel itu sampai tanggal 9 ya. 9 dan 10 sebenarnya. 9 dan 10. Dan tentunya jika alasannya adalah masalah pembayaran yang 50% yang belum terbayarkan, itu kan sudah kesepakatan. Kalau sudah kesepakatan berarti kan itu adalah tanggung jawab daripada klien saya untuk melunasi pembayaran. Karena mereka sudah membayar DP 50% full. Seminggu sebelum acara. Seminggu sebelum acara. Nah, ini tentu satu hal yang menjadi titik lemah daripada kesalahan daripada si pihak hotel. Nah, kenapa kita mengatakan pihak hotel ini terdapat kesalahan yang mereka lakukan? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa setelah mereka hendak mengusir ini katanya ya, mengusir klien saya dari kamar itu, mereka menawarkan kembali kamar itu kepada rekan mereka juga yang notabene ada pada saat yang mengikuti acara di sana. Nah, jadi ini adalah satu poin di mana terdapat kesengajaan, kalaupun tidak dikatakan kesengajaan, tetapi kelalaian dari pihak hotel untuk terkait dengan masalah ini. Jadi akibat hukum yang ditimbulkan daripada tindakan pihak hotel di sini, yang pertama saya sampaikan, yang harus bertanggung jawab pertama adalah manajemen hotel. Jadi tadi sudah disebutkan rekan saya, manajemen hotel ini adalah sebuah manajemen hotel jaringan internasional. Teman-teman bisa ngecek, tadi sudah disebutkan inisialnya, silakan dicek. Nah, yang paling bertanggung jawab itu adalah manajemen hotelnya. Yang kedua adalah pemilik hotelnya. Jadi antara pemilik hotel dan manajemen hotel itu ada kerjasama yang bertimbal balik, sehingga ketika terjadi kerugian, ada tindakan dari pihak manajemen hotel yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pengguna jasa hotel, dalam hal ini tamu, itu menjadi tanggung jawab, seharusnya tanggung jawab kedua belah pihak. Karena yang mendapatkan manfaat daripada bisnis hotel ini adalah pertama manajemen hotelnya, yang kedua pemilik hotelnya. Jadi kedua-duanya adalah bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul. Kami mau menyampaikan juga bahwa terkait dengan adanya kerusakan barang, dalam hal ini cover itu adalah tindak kejahatan ya. Adanya dugaan tindak pidana perusakan. Apakah perusakannya kecil, dampaknya kecil, itu tidak menjadi persoalan. Tetapi yang jelas adalah beberapa barang penting daripada klien kami itu tidak bisa dipakai kembali secara normal, secara seharusnya. Dalam hal ini ada terjadi dugaan tindak pidana perusakan dan itu adalah pidana. Lalu kemudian karena klien kami sudah melakukan pembayaran DP pertama dan terakhir mereka sudah melakukan pelunasan seluruh kewajiban pembayaran, maka ada dugaan tindak pidana penipuan. Karena kenapa? Tentu kan hotel itu menawarkan kenyamanan, menawarkan fasilitas hotel yang seharusnya mereka terima selama mereka menginap di sana, tapi nyatanya tidak mereka dapatkan. Justru mereka dipermalukan di situ. Padahal mereka sudah melakukan pembayaran DP 50% dan sekarang terakhir mereka sudah melunasi. Artinya apa? Ada unsur dugaan penipuan yang kami tangkap di sini dan itu akan kami proses berikutnya. Lalu kemudian tentunya uang klien kami ini kan sudah di tangan pihak hotel. Ya kan? Uang klien kami berupa sewa hotel, sewa kamar sudah dibayar penuh. Nah, tentunya bisa mengarah juga adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah ancaman maksimalnya 20 tahun penjara. Jadi ini tidak main-main. Nah, ini yang harus diperhatikan. Mandala dan sang istri Marida Deanova Safriana masih ingat betul bagaimana hotel yang seharusnya memberikannya rasa nyaman bagi para tamu-tamunya justru malah memajang barang-barang pribadinya di lobi hotel. Terlebih lagi dengan kejadian naas yang dialaminya hingga beradu debat dengan beberapa pihak hotel yang mengaku sebagai pimpinan tertinggi di hotel tersebut, tak lantas membuat permasalahan ini menemukan titik terang. Mandala masih harus melakukan segala cara untuk menempatkan para tamu-tamu undangan yang ternyata juga diusir oleh pihak hotel tersebut untuk mendapatkan hotel lain dan melanjutkan acara mereka yang telah berantakan. Aku tuh nggak pernah salaman sama laki lain, kan mbak tahu ya, aku tuh sama lelaki tuh nggak pernah salaman ya. Sekarang barang-barang intimku dipegang lelaki lain, gimana perasaan mbak? Kemarin juga aku gini nanya sama pegawainya situ.
Bapak punya anak perempuan, Bapak punya istri, gimana perasaan Bapak kalau istri dan anak perempuan Bapak barang-barang pribadinya dipegang oleh laki lain? Dia sendiri nggak terima, Mas. Tapi dia melakukan tamunya seperti itu, coba. Berarti ada berapa orang? Banyak. Banyak. Tapi Ratusan apa belas? Berapa kamar sih pun? Maksudnya berapa kamar ini? kita hampir 80 sampai 100. Bukan kamar. Lex. Banyak. Hah? Banyak yang dipindahin banyak sampai mereka marah-marah. Cuman karena saya dipindahin, mereka akhirnya public figure malah dipindahin. Gimana dengan kita yang nggak dihormatin banget? Malah ada teman saya ini lucu. Waktu dia mau balik ke kamarnya, itu ada orang mindahin barang dia di kamarnya. Kan parah ini. Ini kamar bintang internasional atau kamar esek-esek sih? Sampai gitu. Iya loh, sampai dia ketawa loh. Saking jengkelnya kan. Kok ada orang loh, kamu ngapain di sini? Mau mindahin kamar ini, Pak? Barang lah, siapa yang suruh? Pihak hotel. Loh, kok begini sih? Makanya kita bingung, kok bisa begitu sih? Ini maksudnya apa sih? Nggak jelas itu. Waduh, banyak Mbak kalau misalkan dibilang rugi ya. Material atau moral? Rapat kita berhenti loh. Kalau material mungkin sekitar 6 miliar 7 miliar. Kalau moral 100 miliar. Rapat kita berhenti loh Mbak. Dan kita malu sama teman-teman ini. Kita kan menjamu mereka. Ya, kita menjamu teman-teman developer kan. Kita menjamu mereka dan mereka akhirnya harus pindah. Hari itu juga ke kamar yang lain karena udah sakit hati. Segitu banyak orang pindah hotel, pesawat, extend, Dan akomodasi, itu semuanya. Pas Jumat full, mereka harus pindah ke hotel satu lagi nyari. Kita pun nyariin buat mereka. Dan harusnya kan pihak hotel nih. Harganya biasanya berbeda kan kalau SOP-nya mendadak ya. begitu ya. SOP-nya kalau hotel itu penuh, pihak hotel yang mencarikan kamar ke hotel lain. Ini kita sendiri kan. Ya, Ini kita akhirnya menunjuk kuasa hukum kita karena kita sakit hati ya kan. Terus kita juga merasa dirugikan di sana, tidak dihargain. Ya, dan kita tidak pengen hotel ini terus-terusan seperti ini karena sudah banyak korban. Kalau aku lihat kan aku posting banyak yang komen. Jadi kejadian di aku tuh nggak cuma sekali. Kalau komen netizen ya, tapi aku kan nggak tahu terbuktinya apa nggak tahu. Tapi gitu ada yang kehilangan uang, ada yang diusir, ada yang diusir juga ternyata netizen itu. Tapi buat di hari yang Beda. Bukan netizen. Di hari-hari sebelumnya, jadi ternyata netizen tuh ada yang diusir juga. Netizen kondisinya, tapi kan aku nggak bisa membuktikan. Kalau aku udah terbukti. Kalau mereka aku nggak tahu pembuktian seperti apa. Loh, kok bisa dikeluarin? Apa belum bayar? Ada ini kan pertanyaan netizen tuh suka begitu nanya. Apa belum bayar ini? Ini kami corporate ya. Jadi corporate itu seminggu sebelum acara kita udah bayar 50% full. 50% tuh full ya? Dari 80 Jadi kamar. all-packs ya, all-packs. Bukan cuma satu kamar saya saja, enggak. Ballroom tapi semua. Semuanya. Jadi bukan kalau dihitung, lo udah check out, apa udah bayar belum kok? Nah kalau di check outin, kalau berpikir, kadang orang kan berpikir begitu. Nggak bisa kan, ini corporate di mana-mana tuh ada pembayaran berikutnya. Hari ini, per hari ini semua udah lunas. Biasanya kan memang begitu, ya kan sebelum acara sampai selesai acara baru dibayar lunas kan. Ini kita sudah bayar 50%. Seminggu sebelum acara. Seminggu sebelum acara. Jadi kan harusnya sudah di booking ya. Kenapa kok tiba-tiba dia mengaku ada pihak lain yang mau masuk? Kan aneh. Berarti emang nggak bisa ngatur tuh. Iya, SOP-nya gimana? Sementara itu yang mengejutkan memang, jika pihak hotel beralasan mengusir Mandala, istri dan beberapa tamu undangan karena alasan uang DP mereka yang baru dibayarkan 50% sebelum acara, Mandala sebagai pihak yang sudah merasa dipermalukan mengaku bahkan sudah membayar lunas pembayaran pelunasan hotel tersebut di hari ia melakukan jumpa dengan awak media kemarin. Mandala juga mengaku saat kejadian sempat diarahkan untuk mendapatkan kamar pengganti, namun karena semua hal yang telah diterimanya, membuat Mandala dan sang istri memilih hengkang dari hotel naas tersebut. Ini akibat yang kita rasakan adalah pertama malu. Saya dikeluarin di situ, semua orang lihat, ya kan? Dan kayak tontonan ya, aja. Maksudnya kita salah apa sih? Kita kan akhirnya dipermalukan di situ. Terus rapat ini yang tadinya kita jadi MC-nya kan, aku jadi MC-nya di situ. Itu harus berhenti. Kemana ini MC-nya? Bayangin. Apa yang saya lakukan coba? Saya akhirnya ditanyain kemana Mas Mandala ini, nggak ada. Jadi kan kayak nggak profesional dipikirnya kita. Kabur dari acara venue. Itu break akhirnya. Harusnya saya cuma break cuma 10 menit ya kan, bawah 15 menit paling lama itu sampai sore sampai maghrib akhirnya ngurusin itu. Bayangin. Akhirnya eventnya itu udah nggak karuan, saya nggak enak. Sebenarnya kenapa? Gitu. Akhirnya harus nambah hari lagi. Iya, akhirnya kita diskusi di situ, udah kita pindah. Kita nggak mau di hotel itu.
akhirnya tuh mereka minta maaf, setelah tahu ya bahwa mereka ternyata salah, mereka minta maaf, mereka menawarkan kamar ganti. Tapi after dipermalukan seperti itu, apa kamu mau cuma dikasih kamar ganti? Setelah rancaramu berantakan begitu dan kerugian besar, apa kamu mau cuma diganti kamar ganti? Dan tadinya mereka itu ngeyel, nggak ngakuin kesalahannya. Awalnya tuh Jadi manajer lapangan di situ saya ketemu, ada di video juga. Mereka itu yang ngeyel gitu. Ya enggak, ini yang salah panitia. Mas Mandala harus keluarin lah, Pak saya kan MC. Dan panitia bilang ini kan sudah jelas, Mas Mandala sampai tanggal 9 ditunjukin kertasnya. Dia bilang, oh enggak, ini harus keluar. Dan panitia tuh jelasin ke manajer itu 3 jam. 3 jam masih tahu nggak bisa, Mas Mandala masih MC, Mas Mandala masih MC. Jadi berdebat di situ, Pak. Maksa banget. Aduh, saya sampai ngeliatin ini maksudnya apa gitu. Mbak bisa nggak kamar saya diamanin dulu, saya mau kerja ini, saya bilang begitu kan. Nggak bisa, maksudnya harus keluar karena sudah banyak yang masuk full hotelnya dengan belaga, macam keras banget mereka. Ini nggak bisa, ini hotel kita full. Maksudnya peraturan dari mana sih sampai kayak begitu, sampai kita, maksudnya bayangin kita ini public figure ya, itu diusir seperti itu, bagaimana dengan masyarakat yang lain? Takutnya. Sampai teman saya pun juga diusir. Ini nggak cuma saya, teman saya yang lain juga banyak. Nih kalau saya ceritain di sini nggak akan selesai nih. Banyak panjang ceritanya. Ya, dan yang lebih parah lagi ya kan, di situ ada tas saya, ada uang, ada ATM ya kan, dan semua berharga di situ, dan tas koper kita rusak. Jadinya kita pulang itu kan kopernya TSA lock ya. Jadi kalau kodenya itu nggak ada resletingnya, jadi cuma klik doang di logam itu kan. Nah itu kalau kodenya nggak sesuai, ditutup, dipaksa kan rusak. Dia nggak jadi bisa kemarin nutup. aku balik ke Jakarta, koperku nggak bisa ditutup. Nggak bisa, jadi dia ngebuka begitu. Jadi udah masuk pasal pengerusakan ya. Jadi rusak, kita kok rusak nggak bisa karena kodenya dipaksa. Kalau kehilangan nggak ada karena ada aku barang retail yang kecil-kecil. Ada yang kecil-kecil. Gitu. Ada kan karena namanya kita ada naruh aromaterapi, naruh apa-apa kayak gitu. Tuh IBB ngeliat malah ada satu box perhiasan. Tapi dia belum ngecek hilang kok nggak, waktu itu ngobrol sama aku, nggak tahu sekarang perkembangannya gimana. Nah itu luar biasanya, mereka tuh emang pendiam atau gimana, atau emang belajar diam. Jadi setiap kali kita tanyain, iya diam. Semuanya iya diam. Iya. Enggak, yang pertama ngeyel. Oh, yang pertama enggak, setelah ketahuan salah itu loh. Ketahuan dia salah, kita kasih datanya ini, lalu dia diem, tapi gitu, tidak melakukan perbaikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata teman yang lain melakukan yang sama. After kita. Setelah kita ya, sore. Setelah kita ngamuk loh ya. Teman kita yang lain itu ada dari luar Jawa kan, perwakilan dari developer dari luar Jawa, ya kan? Mereka itu sudah bilang, Bu, saya stay kamar ini, jangan dipindahin seperti Mas Mandala, karena tahu informasinya kan. Ternyata enggak, dipindahin juga. Oh iya, jadi dipindahin juga, dan yang lebih parah lagi, dipindahinnya ke kamar saya. Kamar bekas saya. Aneh kan? Saya tahunya kan saya lagi ngurus tuh, habis selesai acara jam 12 malam saya urus itu kan, ya kan. Terus dia bilang, ini Mas saya diganti kamar. Loh kok diganti kamar Ibu, kok dipindahin saya? Dia marah dong, kan saya bilang jangan dipindahin saya, barang-barang saya gimana? Dia kan belum cek tuh. Begitu tahu dipindahin, ya kan, saya tanya mau kamar berapa? 541 ya. 541 lah, itu kan kamar saya, kok dikasih ke teman saya? Ini maksudnya apa? Katanya jadi kamarnya full dong. Katanya kamar full, dikasih ke yang lain. Terus kenapa dikasih ke teman saya? Maksudnya apa? Ini saya nggak ngerti, manajemen internasional kok begini gitu. Tapi kenapa? Temanku juga sama kondisinya, baju pesta dicampur baju kotor, baju yang sedangkan itu kan kalau kita pergi baju kan harus rapi, bersih kan. Kalau kita pergi acara penting pasti kita gantung baju-baju itu kan, jangan sampai kelipet-lipet. Itu asal aja dibungkus-bungkus pakai laundry bag. Ya. Lantas benarkah dengan semua kerugian yang diterimanya, membuat Mandala dan sang istri akan menuntut uang ganti rugi sebesar 106 miliar yang diakibatkan akibat kerugian secara material yang ditaksir kurang lebih hingga angka yang fantastis, yaitu 6 miliar rupiah, dan secara moral baik karena rasa malu Mandala dan istrinya karena barang-barang pribadinya mereka dipajang di lobi dan tempat publik, hingga pengerusakan barang yang ditaksir mencapai kerugian secara moral atau imaterial dengan total 100 miliar rupiah. Dan material lebih kurang 6 miliar yang diderita oleh klien kami. Dan di samping itu juga ada kerugian imaterial, kalau kami hitung-hitung dari segi rasa malu, mereka harus bersusah-susah karena ini kan tim besar yang masuk ke hotel Golden Tulip Pontianak itu, mereka harus boyongan bersama-sama. Itu kan bukan perkara yang sepele, karena pada saat kejadian itu acara masih berlangsung.
itu adalah kerugian yang tidak terhingga sebenarnya. Sehingga di dalam perkiraan kami, kerugian yang mereka derita secara imaterial itu lebih kurang 100 miliar. Itu yang akan kami cantumkan dan tuangkan di dalam surat peringatan atau somasi yang akan kami kirimkan besok kepada pihak Golden Tulip Pontianak. Seperti itu komponennya ya. Komponennya. Itu kan 400 orang. Tiket pesawat otomatis kan ganti tiket pesawat. Yang seharusnya kita rencanakan pulang hari apa, ganti tiketnya kan. Beli lagi kan, Mbak. Dan ini kan developer, nggak mungkin pakai tiket pesawat ekonomi, Mbak. Tuh, terus kamar. Berapa kamar itu, berapa ratus kamar itu pesan lagi. Akomodasi, transportasi, semuanya. Biaya pindah. Terus biaya pindah. Biaya hotel baru, ballroom baru, acara baru, pengisi acara baru, kan semuanya nambah, bintang tamu semuanya kan nambah semua. Bintang tamu nggak semuanya bisa nyambung lagi kan, ada job yang lain, ganti bintang tamu baru lagi, banyak Mbak, detailnya so much. Sementara itu, pakar juga menyebutkan kejadian yang dialami Mandala sangat janggal. Terlebih lagi dilakukan oleh hotel berskala internasional. Dan lantas menurutnya, siapakah yang harus disalahkan sebagai dalang dalam permasalahan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, Mandala dalam jumpa awak media yang dilakukannya kemarin memang turut menghadirkan pakar yang biasa mengurusi bagian perhotelan skala internasional seperti yang diinapi Mandala. Menurut pakar dunia perhotelan, kejadian yang dialami Mandala dan sang istri ini adalah kejadian pertama terjadi setelah dirinya bergelut di dunia perhotelan 25 tahun lamanya. Terlebih lagi, hotel yang ditempati Mandala itu adalah jaringan hotel internasional terbesar kedua di dunia yang memang seharusnya sudah memiliki standar hotel yang menjadi acuan bagi pihak-pihak hotel lainnya. Saya pertama-tama nih ingin mengucapkan turut berduka cita dulu. Ini baru sejarahnya selama 25 tahun di dunia perhotelan, apalagi ini jaringan internasional ya. Jadi tolong dibedain dulu nih, Golden Tulip Pontianak itu adalah bagian dari jaringan hotel terbesar dunia kedua. Jadi udah mempunyai standar-standar yang internasional. Itu yang pertama. Yang harus clear dulu nih. Yang kedua, apapun alasannya, tidak boleh, sekali lagi, apapun alasannya ya, bagi hotel standar internasional, apalagi hotel nasional, sama aja ya bagi kita, tidak boleh ada karyawan masuk, membongkar barang tamu, apalagi memindahkan tanpa izin, disimpan di publik. Bisa kebayang nggak kalau itu kejadian misalnya dengan seseorang yang lain lah, kita melihat ini udah nggak enak, masa ada barang-barang pribadi dipasang di lobi seperti itu, kan publik, itu udah nggak boleh gitu loh. Dan kalaupun tidak bisa dihubungi, standarnya adalah pihak hotel wajib mencarikan kamar untuk tamu yang akan datang, bukan bagi tamu yang sudah menginap. Jadi itu sangat clear SOP-nya. Selain itu, menurut pakar saat kejadian berlangsung, ia langsung menghubungi pihak hotel dan menuturkan di saat kejadian itu terjadi, tidak ada manajer yang sedang bertugas di sana. Lantas menurutnya, siapakah yang harus disalahkan sebagai dalang dalam permasalahan ini? Kebetulan, saya mencoba menghubungi pihak pemilik hotel dan juga menghubungi hotel di sana ya, karena saya kenal hotel hotel ownernya saya kenal, juga karyawannya sebagian saya tahu karena saya dulu pernah ada di sana, dan
pada saat itu pihak daripada yang mengaku HRD bilang tidak ada manajemen di hotel tersebut. Tidak ada, berarti seluruh keputusan ini itu kan diambil oleh siapapun yang diminta ya. Kebetulan nanti ada cerita katanya orang yang mengaku sebagai GM padahal bukan. Nah, setelah itu saya telah berhasil menghubungi, kesimpulannya adalah itu adalah tanggung jawab daripada hotel operator. Jadi setiap hotel-hotel internasional itu ada hotel operatornya. Hotel operatornya itu kebetulan ada di Indonesia juga, inisialnya GTHMI, maka dialah menurut pengakuan salah satu pemilik, mereka lah yang harus ikut bertanggung jawab, karena sebagai pemilik mereka hanyalah tidak ikut campur masalah operasional, sehingga kita juga akan bergerak dan kita fokus juga kepada hotel operator yang mengelola hotel tersebut. Jadi kita harus tanggung jawab ini. Siapa yang tanggung jawab nih? Bukan hanya hotel staffnya, kasihan dong hotel staffnya aja. Tapi yang mengelola juga. Kan hotel internasional, hotel terbesar kedua dunia. Masa fail seperti itu? Ini nggak pernah kejadian di hotel lain. Ini cuma di sini. Jadi itu menurut saya benar-benar kecewa sekali. Sementara itu, kejadian yang dialami Mandala membuat putra daerah Pontianak yang sedang menemani Mandala Soji kala itu sedang menjadi MC juga menyayangkan pihak hotel. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Sementara itu, kejadian yang dialami Mandala membuat putra daerah Pontianak yang sedang menemani Mandala Soji kala itu sedang menjadi MC juga menyayangkan pihak hotel. Ia juga menambahkan ikut malu terhadap perlakuan pihak hotel yang terkesan tidak baik kepada Mandala. Apalagi hotel tersebut berlokasi di tanah kelahirannya Pontianak. Mungkin aku sebagai putra daerah sini merasa malu juga sih ada insiden yang terjadi dengan tamu kita, sangat disayangkan, dan mungkin harapan kedepannya pihak dari manajemen hotel bisa memberikan solusi atau juga konfirmasi kembali terkait dengan masalah ini, dan harapan kita mudah-mudahan ini tidak terjadi kembali kepada artis-artis yang lain atau tamu-tamu yang lain atau event-event yang lain, karena ini eventnya skala nasional ya, kemudian juga mendatangkan tamu yang luar biasa. Mungkin harapan kita itu tadi, mudah-mudahan ini tidak terulang. Kemudian juga permintaan maaf dari hotel juga terus memberikan kompensasi. Karena ini luka banget kejadian yang tidak pernah saya alami juga, dan saya kaget karena Mandala ngurus rumah barang di ini parah banget sih menurut saya. Tapi ya terlepas dari itu, saya sebagai putra daerah sini juga merasa malu sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan statement atau tanggapan dari pihak manajemen yang bisa membuat doang itu udah iya sebenarnya mereka harus bisa memberikan solusi win-win solution lah, nggak boleh secara pihak ini kan merasa pihak tertentu dirugikan, dan menurut saya ini wajib diklarifikasi kembali, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk hotel-hotel yang ada di Pontianak. Setidaknya jangan memberikan pelayanan yang mungkin tidak akan pernah terjadi dimanapun, hanya di sini mungkin ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.